Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Zona Amerika Serikat. The Fed akan mengadakan pertemuan pada tanggal 17 hingga 18 Juni untuk membahas kebijakan moneter. Diperkirakan, tidak akan ada penurunan suku bunga acuan dalam pertemuan ini. Pasar saat ini memperkirakan bahwa The Fed hanya akan menurunkan suku bunga sebanyak satu kali sepanjang tahun 2025. Inflasi bulan Mei tercatat tumbuh sebesar 2,4% year on year sesuai ekspektasi pasar, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2,3% year on year pada April. Data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 untuk estimasi ketiga akan dirilis pekan ini, dengan prediksi kontraksi sebesar minus 0,2% annualized. Data penjualan retail bulan Mei juga akan dirilis dan diprediksi turun minus 0,6% month on month dibandingkan kenaikan 0,1% month on month pada bulan April. Kesepakatan perdagangan Amerika Serikat-China menunjukkan penurunan tensi perang dagang melalui penerapan tarif yang lebih moderat dan kesepakatan akses ekspor bahan baku strategis seperti rare earths. Kesepakatan ini masih bersifat awal atau framework dan belum final, menunggu persetujuan resmi dari Trump dan Xi Jinping. Terkait konflik Israel-Iran, Presiden Trump menyatakan dukungan terhadap aksi militer Israel selama tidak menyasar warga Amerika Serikat. Ia menolak langkah yang dapat memicu perang yang lebih besar, namun tetap membuka ruang diplomasi dan kemungkinan menjadi mediator. Zona Cina. Data ekonomi yang akan dirilis pekan ini meliputi produksi industri bulan Mei yang diprediksi tumbuh 6,0% year on year, sedikit melambat dibandingkan 6,1% pada April. Penjualan retail bulan Mei juga diperkirakan tumbuh 4,9% year on year, menurun dari pertumbuhan 5,1% pada bulan sebelumnya. Zona Indonesia. Pekan ini, Bank Indonesia akan mengadakan rapat kebijakan moneter dan diperkirakan tidak akan ada perubahan suku bunga acuan. Cadangan devisa bulan Mei tercatat stagnan di level 152,5 miliar US dollar. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Mei masih berada di zona optimis karena berada di atas 100, yakni di level 117,5, meskipun turun dari 121,7 pada April. Market View. IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,74% selama sepekan, ditutup pada level 7.166. Pekan ini, IHSG diperkirakan masih akan berada di zona positif, didorong oleh harapan meredanya ketegangan konflik antara Israel dan Iran, menyusul pernyataan Trump yang menyatakan kesiapan menjadi mediator guna mencegah eskalasi konflik. Dari dalam negeri, rilis laporan kinerja emiten khususnya di sektor perbankan berpotensi memberikan sentimen tambahan yang mendukung penguatan IHSG. Selama sepekan, investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 585,57 miliar rupiah. Namun, secara year to date, investor asing masih mencatatkan outflow sebesar 48,6 triliun rupiah. Tiga sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi selama sepekan adalah transportasi dan logistik, plus 4,78%, material industri, plus 2,75%, dan energi, plus 2,28%. Pada tanggal 13 Juni 2025, tingkat imbal hasil atau yield mengalami stagnasi di seluruh tenor. Untuk benchmark 5 tahun FR0104, yield tercatat sebesar 6,31%, sedangkan untuk tenor 10 tahun FR0103, berada di level 6,71%. Yield untuk tenor 15 tahun FR0106 tercatat sebesar 6,97% dan tenor 20 tahun FR0107 berada pada level 7,00%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia denominasi US dollar tenor 10 tahun atau Indon 35
mengalami penurunan di level 5,18%, sejalan dengan penurunan yield US Treasury 10 tahun menjadi 4,40% dari posisi sebelumnya masing-masing 5,24% dan 4,48% pada 6 Juni 2025. Risiko investasi Indonesia yang tercermin dari CDS 5 tahun mengalami penurunan menjadi 76,88. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tipis sebesar 0,12% selama sepekan, dengan kurs US dollar per rupiah tercatat sebesar 16.295 per 13 Juni 2025. Dari sisi kepemilikan asing, posisi per 11 Juni 2025 tercatat sebesar 929,95 triliun rupiah atau 14,60% dari total outstanding surat utang negara, relatif stabil dibandingkan posisi 10 Juni 2025 yang tercatat sebesar 928,85 triliun rupiah atau 14,58% dari total outstanding. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 1 kali pada tahun 2025 dengan total penurunan sebesar 25 basis poin setelah sebelumnya memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada tahun 2024. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap berada pada jalur soft landing dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 1,7% di tahun 2025. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga diperkirakan akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif pada 2025 yang diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi diperkirakan akan merespon positif terlebih dahulu, seiring membaiknya kondisi makroekonomi dan diikuti oleh kinerja solid pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.